Dan pemirsa, kita akan informasi berikutnya. Ruas Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kemarin macet parah, macet horor, dan saat ini sudah kembali lancar. Kemacetan yang mengular seperti terjadi beberapa hari lalu tidak lagi terlihat. Ya, meskipun demikian masih terlihat seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah truk kontainer melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok dengan volume yang cukup banyak ya. Selain itu, lalu lintas dari arah sebaliknya yakni Tanjung Priok menuju Cempaka Putih hingga Cawang ramai lancar. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, terjadi kemacetan pada Kamis dan Jumat lalu. Kemacetan mengular terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan. Ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Informasi yang kita dapatkan, kemacetan disebabkan penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan New Priok Kontainer Terminal 1. Selain itu, Pelabuhan NCPT 1 juga memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari. Akan tetapi, kemarin volume bongkar muatnya meningkat 2 kali lipat. Ya, masih berkaitan kemacetan Tanjung Priok, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberikan teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari, sehingga mengalami jam. Dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun, karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, informasi sebelumnya arah Tanjung Priok sudah lancar, tidak lagi padat. Untuk memastikannya kembali, kita ada Hamzah Hasibuan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Hamzah, bagaimana situasi lalu lintas? Apakah ada kepadatan di arah Tanjung Priok?
Ya Yudi dan juga pemirsa, kali ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Yosudarso yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok ini terpantau ramai lancar di kedua arusnya, di mana sejak siang tadi kami melihat bahwa tidak ada kemacetan maupun antrian kendaraan baik dari kendaraan pribadi maupun truk peti kemas yang melintas di Jalan Yosudarso yang nantinya mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di belakang saya ini juga terlihat bahwa keramaian memang masih terjadi, namun truk peti kemas yang nantinya akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah lancar dan tidak ada antrian. Ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, di mana sejak Rabu kemarin ini terdapat kemacetan yang mengular hingga ke daerah Cempaka Putih. Ini terjadi diduga karena adanya peningkatan volume truk peti kemas yang akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, lebih tepatnya di New Priok Container Terminal 1 atau NPCT 1, di mana biasanya NPCT 1 ini memuat sekitar 2.500 truk peti kemas yang biasanya melakukan bongkar muat pada satu harinya. Sedangkan pada hari Rabu hingga Jumat kemarin ini terdapat peningkatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4.000 truk peti kemas ini masuk secara bersamaan dan mengantri di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, diduga juga aktivitas bongkar muat ini meningkat karena adanya jadwal yang berbarengan dari perusahaan-perusahaan logistik yang mengejar target akibat adanya libur lebaran pada tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 kemarin, hingga disusul dengan adanya libur panjang mulai dari 18 hingga 20 April 2025 mendatang. Kemacetan ini sebelumnya mengular mulai dari Tanjung Priok hingga ke beberapa ruas jalan seperti Marunda, Enggano, Pelumpang, bahkan akses tol Wiyoto Wiono yang terpantau kemacetan ini kurang lebih sepanjang 15 km. Sebelumnya pihak kepolisian dan juga PT Pelabuhan Indonesia ini berkoordinasi melakukan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan. Hingga hari ini tidak ada kemacetan yang terjadi. Sementara itu, Yudi. Baik, lalu lintas menuju Tanjung Priok sudah ramai lancar ya. Terima kasih banyak Hamzah melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali Hamzah. Ya, terkait kemacetan di Tanjung Priok, PT Pelindo berjanji memberikan kompensasi biaya tol dan penambahan waktu bagi truk yang masuk ke kawasan pelabuhan. Pertanyaannya, apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan pilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan, sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan.